Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 26 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Kepada Ibu Yvonne, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Sabat buat kita sekalian. Bacaan renungan pagi kita tanggal 26 Februari 2022 dengan judul Apa yang Allah Tuntut. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12. Biarlah orang muda diyakinkan dengan pemikiran bahwa mereka bukanlah milik mereka sendiri. Mereka adalah milik Tuhan. Mereka adalah tebusan darah-Nya dan tuntutan kasih-Nya. Mereka hidup karena Ia memelihara mereka dengan kuasa-Nya. Waktu, kekuatan, dan kecakapan mereka adalah milik-Nya, yang harus dikembangkan, dilatih, dan digunakan bagi-Nya. Setelah makhluk malaikat, maka keluarga manusia yang dibentuk dalam citra Allah merupakan hasil karya penciptaannya yang paling agung. Allah ingin agar mereka menjadi sempurna seperti yang Ia telah mungkinkan bagi mereka itu, dan melakukan sesuai kemampuan mereka dengan kuasa yang telah dikaruniakannya kepada mereka. Hidup ini rahasia dan suci. Itulah pernyataan diri Allah sendiri, sumber segala kehidupan. Kesempatan-kesempatannya sangat berharga, dan itu harus ditingkatkan dengan sungguh-sungguh. Sekali itu hilang, akan hilanglah untuk selamanya. Di hadapan kita Allah meletakkan kekekalan, dengan realitasnya yang hikmat, dan memberi kita suatu genggaman pada pokok-pokok yang baka dan tak dapat binasa. Ia menyodorkan kebenaran yang berharga dan memuliakan agar kita bisa bergerak maju di jalan yang aman dan pasti dalam mengejar satu tujuan bernilai dari penggunaan yang sungguh-sungguh akan semua kesanggupan kita. Allah melihat benih kecil yang Ia sendiri telah bentuk dan melihat di dalamnya terbungkus kembang yang indah, belukar atau pohon besar dan rindang. Begitulah Ia melihat segala kemungkinan dalam diri manusia. Kita berada di sini untuk satu maksud. Allah telah mengemukakan rencananya bagi kehidupan kita, dan Ia ingin agar kita mencapai standar pengembangan jiwa yang tertinggi. Seri Membina Keluarga halaman 359. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Yvonne. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Jadi, apakah yang Allah tuntut? Yang Allah tuntut adalah takut akan Dia dan menurut kepada segala jalan yang Dia tunjukkan kepada kita, mengasihi Dia,
beribadah kepada Dia, serta mengasihi Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Inilah yang Allah tuntut dari kita. Sekarang pertanyaannya adalah, Allah yang mana yang dimaksudkan? Mari kita baca penjelasan roh nubuat berikut ini dalam Para Nabi dan Raja, halaman 326 paragraf 2. Dijelaskan, dalam menonjolkan nilai keilahian yang praktis, Nabi itu hanya mengulangi nasihat yang diberikan kepada Israel berabad-abad sebelumnya. Melalui Musa, ketika mereka sudah hendak memasuki tanah perjanjian, firman Allah ialah, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Dari zaman ke zaman, nasihat ini diulang-ulangi oleh para hamba Yehova kepada mereka yang berada dalam bahaya jatuh ke dalam kebiasaan formalitas dan lupa menunjukkan belas kasihan. Kristus sendiri selama pekerjaan di bumi, ketika didatangi oleh seorang ahli hukum dengan pertanyaan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Roh nubuat merangkai ayat inti renungan hari ini, yaitu Ulangan 10 ayat 12 dengan Matius 22 ayat 36 sampai 40. Siapakah Tuhan Allah yang dimaksudkan? Perhatikan kalimat yang ditandai warna hijau. Roh nubuat menjelaskan bahwa dari zaman ke zaman, nasihat yang terdapat dalam Ulangan 10 ayat 12 dan 13 tersebut diulang-ulangi oleh para hamba Yehova kepada mereka yang berada dalam bahaya formalitas dan lupa menunjukkan belas kasihan. Nah, siapakah Yehova? Kita sudah pelajari, Dia adalah Allah Bapa. Karenanya Allah Bapa lah yang meminta kita agar kita takut akan Dia, hidup menurut segala jalan yang Bapa tunjukkan kepada kita, mengasihi Bapa, beribadah kepada Bapa dengan segenap hati dan jiwa kita. Ada unsur penurutan dalam takut akan Allah Bapa, yaitu penurutan karena kita mengasihi Dia. Itu sebabnya hal penurutan ini diulang-ulang. Yosua 22 ayat 5 berkata, "Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Pada zaman Musa dinyatakan, demikian juga pada zaman Yosua diulangi kembali. Itu sebabnya roh nubuat berkata tadi, hal ini diulang-ulangi oleh para hamba Yehova, yaitu para hamba Allah Bapa. Mengapa tuntutan Allah Bapa ini penting sekali diulang-ulangi? Kita baca penjelasannya dalam The Review and Herald, Juli 15 tahun 1902, paragraf 4. Pada penurutan, tergantung kehidupan dan kebahagiaan, kesehatan dan kegembiraan pria, wanita, dan anak-anak. Ketaatan adalah untuk kesejahteraan kita dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Inilah pentingnya menurut kepada Allah Bapa yang bernama Yehova. Nah, dalam paragraf 4 ini,
Roh Nubuat mengutip Ulangan 6 ayat 24 dan 25, di mana dengan jelas dinyatakan bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah kita, dan Dia hanya satu. Itu sebabnya masih dalam pasal 6, Musa mencatat dalam ayat 4, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Hukum tersebut adalah milik Allah Bapa, dan karenanya kita perlu turut agar kita sejahtera, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia baru nanti. Apakah kita bisa menuruti hukum Allah? Oh, tentu bisa, tetapi bukan dengan kuat kuasa diri kita sendiri. Roh Nubuat berkata dalam Christ Triumphant, halaman 87, paragraf 5. Melalui Kristus, pengganti dan jaminan kita dapat menuruti perintah-perintah Allah. Kita dapat kembali kepada kesetiaan kita, dan Allah akan menerima kita. Kita dapat menghidupkan penurutan kepada hukum Allah Bapa melalui anaknya, Yesus Kristus. Nah, Yesus saat ini berada di sorga. Lalu bagaimana caranya kita menuruti hukum Allah? Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam God's Amazing Grace, halaman 137, paragraf 2. Melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan pada hukum Allah yang tertulis di hati kita. Melalui Roh Kristus, kita akan berjalan seperti Dia berjalan. Kasih karunia Kristus dan Roh Kristus adalah sama, dan itulah yang memampukan kita untuk hidup dalam penurutan kepada hukum Allah Bapa. Maka, hidup kita akan seperti hidup Yesus. Kita berjalan sebagaimana Yesus berjalan, yaitu penurutan yang sempurna kepada hukum Bapanya. Inilah caranya untuk menghidupkan atau menuruti hukum Allah dengan sempurna, yaitu dengan memiliki Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh Kristus. Apa hasilnya? Keselamatan tentunya. Inilah yang disebut pembenaran oleh iman. Perbuatan kita bukan hasil usaha kita, tetapi perbuatan kita adalah hasil dari iman yang bekerja. Perbuatan kita adalah karena Yesus yang kerjakan, sebab Yesus tinggal dalam hati kita oleh iman. Efesus 3 ayat 17. Inilah yang Bapa tuntut dari kita. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 10, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas nasihat yang baik sekali bagi kami pada pagi hari ini. Agar kami masing-masing mengerti apa yang Allah tuntut dari kami. Allah menuntut daripada kami untuk takut akan Dia, untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, untuk mengasihi Dia dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dan itu hanya dengan menuruti akan segala perintah-perintah-Mu, yaitu hukum-Mu. Dan satu-satunya cara untuk kami dapat hidup menurut hukum-Mu adalah dengan menerima kehadiran anak-Mu tinggal dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, hiduplah dalam kami ya Yesus, ubahkan kami. Jadikan kami sempurna agar layak mewarisi kehidupan yang kekal nantinya. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.